Halo, apa kabar semuanya, Sobat Pejuang PTN tahun 2023? Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas latihan soal dari akuntansi, yaitu menghitung laba bersih. Soalnya adalah sebagai berikut. Data perusahaan bengkel pasti kuat mencangkup yang pertama ada pendapatan nasional sebesar Rp1.500.000. Kemudian ada beban gaji dengan total Rp600.000, lalu ada beban sewa dengan total Rp120.000. Yang keempat ada beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp50.000. Yang kelima, iklan yang masih harus dibayar senilai Rp150.000. Lalu ada prive senilai Rp100.000. Yang ketujuh ada piutang pendapatan senilai Rp150.000. Dan yang kedelapan ada pendapatan bunga dengan nilai Rp150.000. Berdasarkan data di atas, laba bersih bengkel pasti kuat yang diperoleh sebesar A. Rp580.000, B. Rp730.000, C. Rp880.000, D. Rp1.030.000, atau E. Rp1.180.000. Mari kita bahas bersama-sama. Di sini yang ditanyakan adalah menghitung laba bersih. Ya, seperti yang kita ketahui, rumus dari laba bersih, ada yang masih ingat rumusnya apa? Rumus dari laba bersih adalah total pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, mari kita lihat pernyataan soalnya. Di sini diketahui pendapatan nasional ada Rp1.500.000. Berarti ini termasuk dalam komponen penghitungan. Lalu di sini juga ada beban gaji dan beban sewa, ini juga termasuk komponen dalam penghitungan. Lalu beban listrik, air, dan telepon juga masuk dalam komponen untuk menghitung laba bersih. Iklan yang masih harus dibayar, nah ini tidak termasuk, karena untuk menghitung laba atau rugi, itu komponen yang dimasukkan hanya pendapatan dan beban. Nah, kemudian prive ini juga tidak masuk ke dalam komponen laba atau rugi. Kemudian piutang pendapatan ini juga tidak masuk dalam komponen untuk menghitung laba atau rugi. Lalu di sini nomor 8 ada pendapatan bunga. Nah, pendapatan ini masuk ke dalam komponen perhitungan laba atau rugi. Jadi diingat ya teman-teman semuanya bahwa untuk menghitung laba atau rugi yang dimasukkan hanya pendapatan dan beban saja. Nah, mari kita lihat berapa total pendapatannya. Yang pertama ada dari pendapatan nasional ya sebesar Rp1.500.000. Nah, kemudian ada yang namanya pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga senilai Rp150.000. Nah, pendapatannya hanya 2, berarti yang dimasukkan hanya 2 saja. Kemudian dikurangi dengan total beban. Nah, di sini ada beban gaji senilai Rp600.000. Kemudian ada beban sewa senilai Rp120.000. Selain itu juga ada beban listrik, air, dan telepon senilai Rp50.000. Jadi kita total pendapatannya adalah Rp1.650.000 dikurangi dengan total bebannya yaitu Rp770.000. Jadi laba yang diperoleh bengkel pasti kuat adalah Rp880.000. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini tentang menghitung laba bersih.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Soal yang kedua, diketahui fungsi penawaran 5P sama dengan 220 dikurangi dengan Q, dan fungsi permintaan 3P sama dengan Q ditambah 20. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan ialah A, P sama dengan 10, dan Q sama dengan 170, B, P sama dengan 10, dan Q sama dengan 10, C, P sama dengan 15, dan Q sama dengan 25, D, P sama dengan 20, dan Q sama dengan 110, atau E, P sama dengan 30, dan Q sama dengan 70. Ayo, gimana caranya? Siapa sudah ketemu jawabannya? Silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, gimana? Sudah ketemu? Cara menyelesaikan soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengubah bentuknya. Di sini diketahui 5P sama dengan 220 min Q. Nah, ini kita pindah ruaskan. Min Q tadinya di kanan, kita pindah ke kiri jadi positif. Sementara 220-nya tetap, kemudian 5P di kiri kita pindahkan ke kanan menjadi minus 5P. Nah, ini fungsi penawarannya. Nah, kemudian fungsi permintaannya adalah 3P sama dengan Q ditambah 20. Ini juga kita pindah ruaskan. Q positif di kanan, kita pindah ke kiri menjadi negatif. Min Q sama dengan 20-nya tetap. Kemudian 3P di kiri nilainya positif, kita pindah ke kanan menjadi negatif 3P. Nah, kemudian kita sederhanakan, negatifnya kita hilangkan. Kita hilangkan negatifnya menjadi Q sama dengan min 20 ditambah dengan 3P. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi permintaan atau QD. Nah, kemudian kondisi keseimbangan terjadi pada saat QS sama dengan QD. QS-nya adalah 220 dikurangi 5P, sama dengan QD-nya min 20 ditambah 3P. 220, ini negatif 20, kita pindah ke kiri menjadi positif. Sementara ini min 5P, di kiri kita pindah ke kanan menjadi positif 5P ditambah 3P. Hasilnya adalah 8P, ini 240, maka nilai P adalah 240 dibagi 8. P sama dengan 30. Nah, ketika kita sudah menemukan P sama dengan 30, maka kita bisa mencari nilai QS-nya. Tinggal kita masukkan. QS tadi 220 dikurangi 5P. 220 dikurangi 5 kalikan 30. Maka 220 dikurangi dengan 150. Hasilnya adalah 70. Nah, begitu juga dengan nilai QD harus sama dengan QS. QD sama dengan min 20 ditambah 3P. Min 20 ditambah 3 kali P, nilainya adalah 30. 3 kali 30 hasilnya adalah 90, dikurangi 20, maka QD atau QD hasilnya adalah 70. Nah, jadi jawabannya adalah Q-nya 70 dan nilai P-nya adalah 30. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang E.